Setelah Ruhut Sitompul lepas tangan atas kasus narkoba yang membelit Revaldo, praktis Revaldo akan kewalahan menghadapi proses hukum selanjutnya. Padahal jalan Aldo menuju ketok palu pengadilan masih cukup panjang. Seandainya tanpa pengacara, bisa-bisa Aldo makin terjepit dan akibatnya vonis hukuman pun akan semakin berat. Melihat penderitaan Aldo tersebut, ayah Aldo pada guru tari. Akan tetapi acungan jempol layak ditujukan pada Ratna Listi dan Rima Melati. Penampilan mereka nyaris sempurna, padahal keduanya sama sekali belum pernah mempelajari tari-tarian Jawa. Jauh hari sebelum pertunjukan ini digelar, keduanya berlatih sekeras mungkin supaya tidak tampil mengecewakan. Oh, kita berdua adalah istri-istri punakawan. Jadi yang lucu-lucu, bojo dagelan bahasa Jawanya sih. Nama saya di situ Warning Diah, Warning dia. istrinya Gareng. Saya istrinya Bagong, namanya Rima Melati. Kalau Ratna Listi kan gampang sekali gini-gininya. Kalau saya aduh mulai setengah mati. Tapi sekarang Ada terbalik. Saya sebagai orang Jawa kan nggak bisa nyaris Jawa sama sekali. Jadi saya tuh nol banget. Begitu lihat Tante Rima Melati saya malu sendiri gitu. Jadi saya termotivasi. Tante Rima yang orang Manado aja belajar nari Jawa, mau melestarikan budaya Jawa. Masa saya enggak sih gitu loh. Jadi sekarang kita belajar nari. Di perannya salah satu dari istrinya Arjuna. Jadi kalau istilahnya ini ada 7 putri-putri, ini kita sedang di dalam keputren, jadi dalam istana, lantas Arjunanya datang, terus ya namanya juga Arjuna ya, ngeliat perempuan kan pasti dikawinin kan. Barangkali Dani Dahlan mudah dalam menjiwai karakter istri Arjuna. Maklumlah sudah 2 kali pernikahan Dani Dahlan kandas. Barangkali ia sudah tahu benar akan karakter tokoh Arjuna yang kerap memikat wanita dengan pesonanya. Mungkin ia punya trauma tersendiri atas kegagalan pernikahannya dengan para Arjunanya. Pertama apa? Insya Allah ya coba untuk ikhlas dan pasrah ya. Klise kali ya, tapi ya memang begitu kok, sederhana aja insya Allah. Nggak ada sama sekali nggak ada. Ya, go with the flow. That's exactly the right phrase. Pemirsa, ayah Rivaldo, Roy Permana, pernah berujar Aldo tidak perlu didampingi pengacara saat proses pemeriksaan sampai pengadilan nanti. Roy Permana rupanya berubah pikiran. Kini ia telah menyiapkan 2 orang pengacara untuk membela Aldo dalam kasusnya. Sementara itu di Polres Jakarta Selatan, Aldo dibesuk seorang teman dekatnya, gadis. Apakah gadis pacar Aldo? Simak saja beritanya di Gospot yang berikut ini. Setelah Ruhut Sitompul lepas tangan atas kasus narkoba yang membelit Revaldo, praktis Revaldo akan kewalahan menghadapi proses hukum selanjutnya. Padahal jalan Aldo menuju ketok palu pengadilan masih cukup panjang. Seandainya tanpa pengacara, bisa-bisa Aldo makin terjepit dan akibatnya vonis hukuman pun akan semakin berat. Melihat penderitaan Aldo tersebut, ayah Aldo, Roy Permana, kemarin mengajukan 2 pengacara sekaligus yang nantinya siap mendampingi Aldo. Baru kemarin penasihat hukum dari keluarga itu secara bulat, secara aklamasi kita ajukan ke Aldo untuk menjadi sebagai pengacara. Dan kita tadi sepakat bahwa dengan Ibu Noni yang sudah juga menjadi pengacara dari kita, bahwa kita sepakat untuk sama-sama membela Aldo sebagai pengacara keluarga. Untuk saat ini kita sudah komit dengan 2 orang pengacara. Dari Ibu Noni sendiri, dari pengacara keluarga, dan satu lagi dari keluarga juga, dari Law Ladies. Itu yang merekomendasikan adalah Bung Robi Tumeu. Saat ini Revaldo masih menghuni sel tahanan Polres Metro Jakarta Selatan. Dengan besar hati ia mengakui segala perbuatannya, bahwa ia memang mengkonsumsi barang haram itu.
Sebagai orang tua, Roy tentunya sangat terpukul melihat anaknya terjerumus ke jurang narkoba. Kita taruhlah narkoba, jangan konotasinya kepada narkobanya, tapi kepada korbannya. Nah, ini korbannya ini bukan hanya Aldo, banyak yang harus kita perhatikan. Jadi jangan kita langsung memvonis, ini sebenarnya bukan. Yang salah adalah narkobanya. Ini hanya sebagai korban. Kita akan berjalan bersama untuk membantu Aldo. Kita akan berjalan bersama untuk secara kekeluargaan untuk tetap membantu Aldo. Di balik tahanan, Revaldo menyesali atas semua kesalahan fatalnya. Sudah barang tentu di balik jeruji besi, Aldo kerap dihinggapi rasa kesepian dan kesendirian. Beberapa temannya sudah menjenguknya. Kemudian semalam gadis teman dekat Aldo membesuk Aldo di tahanan Polres Metro Jakarta Selatan. Saya ngejengukin Aldo, gimana mau ngeliat keadaannya di dalam seperti apa. Tapi alhamdulillah sampai sekarang saat ini baik-baik aja ya, kesehatan. Alhamdulillah sehat semuanya. Kita doain aja semoga Aldo cepet bebas keluar. Pacar atau apa hubungannya? No comment. Nanti aja. Pacar. Aldo baik orangnya, nggak seperti yang semua orang kira dia pemakai, pengedar atau segala macem. Gimana yang suka mau Dengan Aldo yang berstatus seperti ini masih mau berteman nggak sih dengan Aldo? Oh iya dong, pada saat ini kita harus mendukung dia, sangat butuh support dan dukungan dari semuanya juga ya. Aku juga sangat, pada saat ini emang dia posisinya lagi terjepit banget, butuh temen semuanya. Ya, mohon doanya aja. Ya, makasih ya semuanya. Enak kan sama-sama enak. Pemirsa, Diah Permatasari betul-betul sedang menikmati masa-masa kehamilan keduanya yang sudah mencapai 5 bulan. Menurut Diah, mengandung bukanlah sebuah beban hingga harus menghentikan semua kegiatan rutinnya. Bahkan Diah tetap menghadiri pementasan teater anaknya dalam kondisi hamil. Oh iya, apakah Diah mengandung anak laki-laki lagi atau kira-kira sekarang perempuan ya? Ya udah, sekarang kita dengarkan saja jawaban Diah Permatasari yang berikut ini. Harta paling berharga yang dimiliki orang tua adalah anak. Begitu berharganya sampai-sampai harta paling bernilai yang ada di dunia takkan bisa menggantikan keberadaan seorang anak. Maka tak heran bila Diah Permatasari selalu memonitor perkembangan anak tunggalnya Marcelo Renara Jatmiko agar Diah tahu betul bagaimana perkembangan psikis dan mental Marcel. Seperti ketika Marcel tampil dalam pementasan teater sekolahnya. Diah yang sedang hamil 5 bulan tetap menyempatkan diri menonton penampilan anaknya kendati sang buah hati tidak memerankan tokoh utama. Harus dong, apapun yang terjadi ini anak ya. Buat saya nomor satu adalah anak gitu ya. Jadi apapun kan hamil bukan berarti sakit dong. Jadi apapun yang ada kegiatannya berhubungan dengan anak saya sampai dia waktu mengikuti kejuaraan taekwondo dari pagi sampai sore juga saya tungguin gitu. Jadi saya sangat mendukung kegiatan positif anak saya. Di sini pun juga temanya Aladin. Di situ kan Aladin itu kan main karakter banyak sekali kan. Yang perempuan mungkin bisa jadi Genie, yang cowoknya jadi Aladinnya gitu ya. Anak saya kan kebagian yang untuk istananya jadi Aladinnya gitu. Maksudnya salah satu tokoh yang penjaga-penjaga di istananya kayak gitu-gitulah. Nah, ini kan satu kegiatan yang positif ya di sekolah ya. Anak saya juga perlu mengenal seperti ini juga. Dalam pementasan ini ternyata kakak kelas Marcel, Ayunda Faza Maudia yang pernah membintangi film untuk Rena memerankan tokoh utamanya sebagai Princess Jasmine. Bakat Maudi dalam berakting dan berbahasa Inggris ia tunjukkan di sini. Kita kembali lagi ke Diah Permatasari. Saat mengetahui ibunya mengandung adik bayi, apakah Marcel menampakkan sikap tidak senang? Bisa saja Marcel mulai merasa ayah dan ibunya lebih mencurahkan perhatian pada calon adiknya itu. Oh, dia sangat bahagia dan gembira sekali ya. Dia sangat menanti kelahiran adiknya karena kan dia udah umur 7 tahun baru mau punya adik, jadi dia sangat exciting sekali. Untuk kehamilannya kali ini, apakah Diah Permatasari sudah memprogram agar yang lahir adalah anak perempuan? Saya
saya udah tahu apa jenis kelaminnya, tapi ini semua saya tidak mau mendahului Tuhan. Jadi siapa tahu bahasa UFI nggak benar kan, tapi cukup saya yang tahu dan suami saya yang tahu. Ya.